jadi laptop, kemudian dinaikkan ke simulator.
Ya, itu ya mungkin saya untuk menjelaskan. Jadi perlu kita ketahui juga bahwa ternyata ada hadis bahwa seburuk-buruknya pencuri itu adalah apa? Orang yang mencuri di waktu ketika waktu ruku dan sujud. Maksudnya apa? Orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujud itu oleh Rasulullah disebut orang yang mencuri. Jadi ruku itu kita harus sempurna. Sempurna seperti apa? Jadi kalau secara gerakan, nah ini ketika kita mau dari apa namanya? Dari berdiri, kemudian kita mau ruku ya, Allah Akbar. Kita jangan sampai rukunya seperti ini, ya kurang tunduk gitu kan? Atau terlalu tunduk juga ini salah. Gitu. Mana kelihatan nggak ya? Kelihatan kan? Kelihatan. Jadi kalau terlalu tunduk bawah ini salah. Jadi yang pasti di mana? Kita taruh di lutut kita ya, si tangan ini, dan di badan itu sejajar, mata melihat tempat sujud. Nah kalau misalnya itu dilatih hal itu, coba ditaruh gelas gitu, taruh gelas di atasnya, tumpah nggak gitu. Jadi nah ini menyesuaikan menggunakan gerakan sujud ruku. Kemudian berikutnya di iktidal ya, dari ruku kemudian adalah iktidal. Iktidal itu kan berdiri dari ruku, kemudian sujud dua kali dengan tukmaninah. Aman, bisa nyantain sujud yang benar? Apa sayang? Tuh. Jawab kamu gimana? Ya, amat. Sebentar. Ya, oh, tadi benar. Benar. Tangannya rapat, ininya juga rapat. Kanan. Nah, ini kaki dilipat. Lihat. Posisi kaki itu hadis riwayat Nasai. Jadi posisi kaki itu ketika sujud disatukan. Ini yang paling sahih. Ada yang memang dikasih jarak seperti ini. Ini nggak masalah. Tapi yang paling sahih itu adalah posisi kakinya seperti ini. Dapat. Nah ini terus 7 titik. Nah 7 titik itu mana aja? Mar. Nah itunya rapat hidungnya. Jadi 7 titik ini kaki ya, kanan kiri 1 2, lutut 1 2 4 ya. Terus tangan kanan, tangan kiri itu 5 6 dan dahi. Yang disebutkan oleh Rasulullah dahi. Jadi kalau hidung tidak terkena itu tidak masalah, tapi posisinya harus tetap seperti ini. Harus tetap menyentuh gitu hidungnya. Nah, kalau terhalang oleh masker karena tidak diwajibkan, itu tidak masalah juga jadinya. Oke. Jawab saya. Amar ini sholatnya apa? Iya tadi Amar nyontohin gerakannya ke. Oh kamu harus ditanya. Ayah coba ayah gimana sujudnya yang benar ayah? Dia minta. Ayah gimana sujud yang benarnya? Oh bisa ayah, masya Allah. Ya.
Ini lagi dilihatin ketemu lagi sujudnya. Bisa ya sujudnya? Iya pintar. Udah ya, Abi lanjutin lagi. Ada iklan dulu. Iklan dari saat ini. Lanjutnya, nah kemudian mana tadi? Sujud 2 kali dan tumanina. Duduk di antara sujud dan tumanina. Duduk tasyahud akhir dengan tumanina. Jadi rukunnya adalah tasyahud akhir. Itu, tunggu dulu. Rukunnya adalah tasyahud akhir. Jadi kalau kelewat tasyahud awal cukup dengan sujud sahwi. Jadi ketinggalan tasyahud awal itu tidak membatalkan sholat. Kemudian membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Ya, membaca tasyahud akhir dulu. Terus di dalam tasyahud itu kita diwajibkan membaca sholawat. Gitu. Kemudian membaca salam yang pertama, yang ke kanan. Jadi ketika kita sudah selesai salam yang kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu sholat kita udah sah. Kalau habis itu kita kentut, kita nggak usah ngulangin sholat. Kalau jadi yang sunnah itu yang kedua, ke kiri. Terus rukun yang terakhir adalah tertib. Jadi berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut. Jadi ada lagi yang menambahkan bahwa tumanina itu adalah kewajiban. Makanya di beberapa rukun tulis dengan tumanina. Jadi, ini yang membatalkan sholat. Sholat itu tidak sah atau tidak diterima apabila salah satu syarat rukunnya tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja. Yang pertama adalah berhadas. Berhadas itu berarti tidak suci. Hadas itu ada hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil itu berarti ya buang air kecil, buang air besar. Hadas besar itu kalau pria adalah sesudah junub, kalau wanita selain junub sesudah menstruasi atau sesudah nifas. Kemudian terkena najis yang tidak termaafkan atau najis mughaladhah. Ya dengan sengaja walaupun dengan satu huruf yang memberikan pengertian lain. Jadi lagi sholat baca surat Al-Fatihah sebelum sholat belum membaca surat pendek, misalnya kita nambahin surat Anas, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya surat Anasnya itu salah. Kemudian ada aurat yang terbuka. Kemudian mengubah niat. Jadi dengan niat juga, misalnya lagi sholat kita merasa tidak khusyuk, atau misalnya ada suatu misalnya anak nangis atau apa, nah kita niat membatalkan, ya udah kalau punya niat batalin aja. Kenapa itu akan mengganggu khusyuk sholat kita. Kemudian makan atau minum walaupun sedikit. Terus bergerak berturut-turut 3 kali seperti melangkah atau berjalan sekali yang bersangatan. Ya maksudnya apa? Jalan tuh maju ke depan 3 kali, 3 langkah atau belakang. Terus yang membatalkan sholat lagi adalah membelakangi kiblat. Kemudian menambah rukun yang merupakan perbuatan seperti ruku dan sujud. Misalnya lagi sholat udah ruku, itidal, ruku, itidal lagi, baru sujud, menambah variasi gitu ya, itu gak batal. Jadi rukunya jadi 2 kali dalam 1 rakaat. Kemudian tertawa terbahak-bahak,
terus mendahului imamnya 2 rukun. Jadi misalnya kan 1 rukun, misalnya imam masih baca Al-Fatihah, dia sudah ruku. Nah itu kalau misalnya nggak sengaja, misalnya ternyata kalau ada imam yang gerakannya tuh sangat lambat, jadi biasanya ketika setiap perpindahan dia tuh melambatkan gerakan dan memperpanjang takbir. Jadi, kayak perpindahannya Allahu Akbar. Jadi gerakannya lambat dan takbirnya diperlambat juga. Nah itu biasanya ada makmum yang tidak sengaja mendahului. Nah itu nggak masalah karena masih 1 rukun. Tapi kalau misalnya imamnya baru ruku, tapi kita udah sujud, berarti kan udah ngelewatin itidal dan sudah sujud. Nah itu batal. Kemudian murtad atau keluar dari Islam. Nah selain menambah, sebenarnya yang membatalkan sholat, kalau dalam sholat berjamaah itu selain mendahului imam 2 rukun, telat 2 rukun juga itu membatalkan sholat. Jadi imam udah sujud, kita masih berdiri, bakating kita tuh misalnya lagi sholat yang tidak zahar, sholat zuhur atau sholat asar, imam cuma baca surat Al-Ikhlas, dia ngehatamkan Al-Baqarah gitu. Jadi imamnya udah kemana, dia masih berdiri. Nah itu juga tidak dibenarkan. Nah ini kemudian ada sunnah-sunnah dalam melakukan sholat. Jadi waktu mengerjakan sholat ada 2 sunnah, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad membaca tasyahud awal, ya. Jadi kalau kelewat itu kita cukup dengan sujud sahwi. Terus membaca salawat pada tasyahud awal. Jadi kalau di tasyahud awal kita tidak membaca salawat, itu tidak masalah. Terus membaca kunut pada salat subuh dan salat witir. Itu merupakan sunnah juga, bukan kewajiban. Pada pertengahan bulan Ramadan hingga akhir Ramadan. Nah, ini sunnah hayat. Nah, itu apa aja? Jadi pertamanya mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu ternyata ada berbagai macam gaya ya. Ada yang diangkat sampai telinga, ada yang diangkat sampai ke bahu, ada yang tidak diangkat, langsung dia bersedekap di atas dada. Nah itu nggak ada yang salah, karena itu adalah sunnah. Kemudian meletakkan tangan yang kanan di atas tangan kiri, kita bersedekap. Yang bersedekap itu sunnahnya seperti itu. Jadi ada juga orang yang tidak bersedekap sama sekali. Nah itu nggak masalah. Itu kalau nggak salah di mazhab Hambali. Kemudian membaca doa iftitah sudah takbiratul ihram itu adalah sunnah. Gitu kan. Kemudian membaca amin sudah membaca Al-Fatihah. Membaca surat Al-Quran pada rakaat pertama, surat-surat pendek sudah surat Al-Fatihah. Nah itu adalah sunnah juga. Mengeraskan bacaan Al-Fatihah pada rakaat pertama pada salat maghrib, isya, dan subuh selain makmum. Jadi ternyata kalau isya dan subuh tidak dijaharkan, itu juga tidak masalah. Terus kemudian membaca takbir ketika gerakan naik turun, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Jadi ruku dan sujud itu sebenarnya tidak diwajibkan membaca subhanallah wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la, ya subhanallah wa bihamdi, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Itu kalau tidak dibaca itu juga tidak membatalkan sholat. Kemudian membaca sami Allahu liman hamidah ketika bagian dari ruku dan Rabbana lakal hamdu ketika ibadah.
meletakkan telapak tangan di atas paha waktu duduk tasyahud awal dan akhir, dan membentangkan yang kiri dan menggenggam yang kanan kecuali jari. Duduk iftirosh dalam semua duduk salat, duduk tawaruk, tersimpung pada waktu duduk tasyahud akhir, membaca salam yang kedua, memalingkan muka kanan dan kiri pada waktu membaca salam pertama dan kedua. Jadi itu semua ayat. Terus apa namanya, makruh itu kalau kita menaruh telapak tangan di dalam lengan bajunya ketika takbiratul ihram rukunan sujud. Jadi kita kayak masukin tangan kita ke dalam baju kita, terus menutup mulut rapat-rapat. Maksudnya apa? Ketika kita sholat baik munfarid maupun berjamaah, ternyata kita itu disuruh untuk membaca bacaan minimal sampai kita bisa mendengarnya sendiri. Jadi jangan benar-benar diam gitu, diam tertutup mulutnya. Nah itu makruh. Jadi kita tuh dianjurkan untuk membaca sampai kita bisa mendengar. Kemudian terbuka kepalanya. Maksudnya apa? Tidak menggunakan penutup seperti kopea. Itu makruh juga. Kemudian bertolak pinggang. Nah, jadi kan karena bersedekap itu adalah sunnah, jadi sebenarnya meluruskan tangan tuh nggak masalah. Dan bertolak pinggang juga itu tidak membatalkan, cuma makruh. Memalingkan muka ke kanan dan ke kiri, memejamkan mata, nah itu makruh juga. Jadi ketika sholat, utamanya apa? Kita melihat tempat sujud kita, jangan kemana-mana. Menengadah ke langit, menahan hadas. Nah, jadi kalau lagi kebelat, pengen pipis, pengen buang air besar, mending tunaikan dulu hajatnya. Ketika berjamaah, nggak apa-apa, kita batalin, kita wudhu lagi, kita masbuk, nggak masalah. Terus berludah itu tidak membatalkan, tetapi itu makruh. Jadi kalau zaman dulu kan hadis masjidnya Nabi itu kan beralaskan tanah. Jadi orang Arab tuh punya kebiasaan meludah. Bahkan waktu ketika sholat juga mereka sulit untuk meninggalkannya. Mereka mengerjakan sholat di atas kuburan. Malah itu kalau ada beberapa bahasa seperti di kitab Bulughul Maram itu haram. Kemudian melakukan hal-hal yang mengurangi kesukaan salat gitu. Nah, kemudian hal-hal yang mungkin dilupakan. Nah, di dalam salat itu mungkin ada hal yang dilupakan. Misalnya lupa melaksanakan yang fardu. Sebentar, suara saya. Ya, Kedengaran?
Kang Haris, nanya dulu. Itu kan di apa? Ambil rekat tersedikit ya. Itu kan kalau contoh misalnya 4 rakaat, kadang di rakaat ketiga atau rakaat keempat ini teh udah ketiga atau keempat gitu ya. Jadi mau rakaat terakhir teh mau apa tasyahud akhir teh asa asa baru asa karek dua tadi teh tapi perasaan mah asa udah tiga gitu kan. Nah itu berarti kita apa berasumsi ya bahwa kita teh baru 2 rakaat gitu ya. Hmm, ya. Hmm. Ya, ya walaupun nanti misalnya seharusnya 4, jatuhnya kan jadi 5 rakaat misalnya ya. Nah, ini ya, nggak apa-apa gitu ya. Iya. Hmm. Iya, iya, iya. Kan mau nanya kan, sunah sunah aspat itu rukun sholat itu bukan? Heeh. Yang buat heeh. Oh iya, ini membaca salawat itu iya. Bukan bukannya rukun ya? Oh tasawuf akhir. Oh iya itu tasawuf awal ya ini ya. Oh iya kan. Ya betul 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 kan. Ya. Benar. Hmm.
Waduh. Enggak, kalau misalkan ini di kan misalkan sholat ini terus ada yang melewati depan kita ya, ada juga yang ya supaya nggak lewat. Apakah itu dianjurkan atau dibolehkan atau gimana Pak? Iya benar maksudnya itu. Tapi kalau dia nggak sengaja sih apa kali ya? Kan dia nggak lihat gitu, ada yang sholat.
Kang Arif mau nanya, tapi tentang sholat tentang sholat berjamaah kan, eh, kalau misalnya sholat berjamaah itu kan eh, pada saat imam membaca Al-Fatihah untuk sholat-sholat yang dijaharkan itu eh, imam pada saat membaca Al-Fatihah itu kita mendengar, sebaiknya itu mendengarkan bacaan imam ataukah eh, mengikuti, cuman ya mengikuti apa istilahnya, mengikuti mengikuti mengikutinya tuh gak cuma mendengarkan tapi mengikuti gitu. Itu diperbolehkan nggak kan? Kadang kalau misalnya cuma mendengarkan tuh kadang suka menyimak gitu ya, kadang suka malaweng gitu kan. Itu gimana? Iya, ya, mendengarkan ya kan ya sunahnya apa? eh, tapi kalau misalnya hanya mendengarkan tuh apa? Jadi kita tuh menyimak, cuman kadang suka sulit untuk berkonsentrasi kalau menyimak, untuk menyimak aja tuh kalau misalnya gini, Bismillahirrahmanirrahim, kita kita nggak kita menyimak juga, cuman kata kita mengikuti gitu, tapi nggak menjaharkan. Apakah itu diperbolehkan, Kang Aris, atau harus benar menyimak gitu, harus berusaha berkonsentrasi kan, gimana kan? Oh, mm-mm, iya. Mm. Oh jadi, mm, mm, mm. Masya Allah, kan jadi ketua DKM kan? Oh, Irama. Ah, Masya Allah. Masih remaja ternyata Kang Aris. Masih dianggap remaja pemuda. Masya Allah.
Ngaruh ya penampilan Kang Aris. Untuk terakhirnya jawab. Oh, yang dimaksud paling tua tuh itu ya, yang paling lama dalam berislam. Iya, iya. Saya pikir yang usianya gitu. Amin. Astagfirullahaladzim. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.